GMO merupakan organisme yang gen-gennya telah diubah dengan menggunakan teknik rekayasa genetika. Produk rekayasa genetika diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu generasi pertama satu sifat, generasi kedua kumpulan sifat, generasi ketiga dan keempat near intergenik, dan cisgenik. Adapun produk rekayasa genetika pada tanaman di Indonesia diantaranya adalah padi, tomat, tebu, singkong, dan kentang. Regulasi tanaman hasil rekayasa genetika diatur oleh beberapa lembaga, diantaranya Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Komisi Keamanan Hayati, Tim Teknis Keamanan Hayati, dan Biosafety Clearing House berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005. Pengujian yang dilakukan pada produk rekayasa genetika meliputi analisis sumber gen penyebab alergi, sekuens homolog asam amino, resistensi pepsin, screening serum, serta penggunaan hewan uji. Berbagai produk GMO di Indonesia sejauh ini merupakan produk yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang perlu diawasi secara ketat dari segi dampak terhadap lingkungan melalui ketentuan hukum yang berlaku yang diawali oleh instansi-instansi tersebut. Pada generasi kedua, transgenik tanaman biasanya merupakan hasil persilangan antara generasi pertama yang komersial. Namun demikian, generasi kedua memiliki dua masalah yang besar yang muncul dalam mendeteksi kumpulan sifat pada tanaman transgenik, yaitu analisis gen yang mendalam mungkin dibutuhkan untuk membedakan antara sifat tanaman yang menumpuk dan yang tidak, dan membedakan dari campuran peristiwa yang berasal dari single stage trait hanya mampu dideteksi dengan biji atau tanaman tunggal. Pada generasi ketiga, tanaman disebut sebagai near intergenik, yang elemen transgenik tidak digunakan dalam tanaman transgenik lain. Transgenik yang dikonstruksi berasal dari inang dan telah mengalami rekombinasi dan modifikasi sehingga lebih sulit untuk dideteksi dibandingkan dengan generasi pertama atau kedua. Generasi keempat merupakan tanaman yang digolongkan dalam intergenik dan cisgenik. Jika gen donor dan seluruh regulator sekuen transgenik dimiliki oleh spesies tanaman yang sama atau dimiliki oleh spesies inang yang mampu disilangkan, maka akan menghasilkan cisgenik. Pada teknologi ini, cisgenik harus memiliki copy host natif gen kaset yang identik termasuk sekuens regulator yang terintegrasi pada tanaman inang. Sementara itu, pada intergenik, kaset gen inter mengandung sekuen genetika spesies yang berasal dari tanaman yang memiliki gen pol yang sama. Dalam hal ini, sekuens pengkode dapat diregulasi dengan promoter dan terminator dari gen yang berbeda. Kesimpulan, berbagai produk GMO di Indonesia sejauh ini merupakan produk yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti padi, tebu, singkong, dan kentang. Kehadiran ilmu bioteknologi menjadi cara untuk mengatasi kebutuhan yang terus meningkat. Namun demikian, produk-produk GMO yang telah berhasil diciptakan perlu diawasi secara ketat. Tidak hanya dari segi keuntungan, kerugian, dan dampaknya terhadap lingkungan, perlu diawasi secara teliti melalui ketentuan hukum yang berlaku. Adapun lembaga-lembaga yang kewajibannya dalam mengawasi produk-produk GMO diantaranya Komisi Keamanan Hayati, Pemerintah Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, Biosafety Clearing House, dan Tim Teknis Keamanan Hayati yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005.